Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, kepala keluarga Cao, ada apa? Bagaimana kamu bisa melupakan aku ini dengan cepat? Ucap Chu Feng sambil tertawa ringan. Kemudian ia membuka lengan bajunya, dan melepaskan pakaian yang dikenakannya. Pada saat ini, tidak hanya Chu Feng mengungkapkan penampilan sejatinya, Thunder Armor dan Thunder Wings-nya juga menutupi seluruh tubuhnya. Itu kamu, seru kepala keluarga Cao. Setelah melihat Chu Feng, bukan hanya orang-orang dari keluarga Tang dan Cao terkejut, bahkan tetua pavilion Luyang, Yuan Zhen, dia juga terkejut. Ekspresinya berubah sangat besar saat dia berdiri dengan gugup. Sayap guntur dan guntur armor itu. Dia adalah seseorang dari klan surgawi. Oh surga, jika menilai berdasarkan usianya, ia harus menjadi anggota generasi muda. Seorang anggota generasi muda benar-benar memiliki tingkat kultivasi ini. Lebih tepatnya, Heavenly Clan mana yang berhasil menumbuhkan jenius seperti itu? Seru kerumunan. Selain orang-orang dari keluarga Tang dan Cao, banyak orang yang tidak tahu siapa Chu Feng juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Karena faktanya, mereka jauh lebih tercengang daripada keluarga Tang dan Cao. Banyak orang tidak tahu tentang konflik antara Chu Feng dan Tang dan keluarga Cao. Tapi sayangnya, itu tidak mengubah fakta bahwa mereka mengungkapkan ekspresi heran saat melihat Chu Feng. Alasan untuk itu bukan hanya karena Chu Feng telah mengungkapkan kalau ia memiliki garis keturunan surgawi, namun kultivasi yang ia peroleh pada usia mudanya, itu juga menyebabkan banyak orang terkesiap dengan kagum. Semuanya, aku yakin kalian semua tidak tahu siapa aku. Singkatnya, aku dipanggil Chu Feng. Beberapa hari yang lalu, ketika keluarga Cao menyerang keluarga Tang, aku menerima permintaan dari nona muda Tang Ying dari keluarga Tang, dan berjuang untuk keluarga Tang. Dalam pertempuran itu, untuk menyelamatkan keluarga Tang, aku membunuh tuan muda ketiga keluarga Cao, Cao Yuxuan. Justru karena itulah, Pavilion Luyang memutuskan untuk ikut campur dalam masalah ini, dan menuntut agar keluarga Tang dan Cao menyimpan dendam pribadi mereka untuk bergandengan tangan, dan kemudian melayan aku. Adapun keluarga Tang, untuk kepentingan mereka sendiri, mereka memutuskan untuk menghancurkan iman dan mengarahkan senjata mereka padaku, yang telah membantu mereka sepanjang waktu. Semua orang, aku minta penilaian kalian semua, apakah seperti ini cara yang harus dilakukan seseorang? Chu Feng merentangkan tangannya, dan bertanya kepada orang banyak. Pada saat ini, kerumunan meledak dengan riuh. Alasan untuk itu adalah, karena apa yang dikatakan Chu Feng benar-benar terlalu mencengangkan. Hanya pernyataannya saja bahwa dia telah membunuh Cao Yuxuan, hal itu membuat orang banyak terkejut. Lagi pula, reputasi Cao Yuxuan belum diperoleh secara keliru. Chu Feng telah membantu keluarga Tang membunuh Cao Yuxuan. Namun demikian, keluarga Tang malah menendang dermawan mereka. Ini datang sebagai ketidakpercayaan yang lebih besar bagi orang banyak. Chu Feng, aku tidak pernah mengharapkan bahwa kamu akan berani datang ke sini sendirian. Tiba-tiba saja, tetua Yuan Zhen tertawa dan berjalan keluar. Ketika pertama kali melihat Chu Feng, dia tampak ketakutan. Dia menjadi sangat gugup, karena dia takut bahwa Chu Feng telah membawa bala bantuan. Namun setelah dia mengamati sekelilingnya, dia menemukan bahwa Chu Feng tidak membawa bala bantuan dengannya. Namun sebaliknya, dia datang sendirian. Setelah menemukan itu, kegugupannya segera hilang, dan digantikan dengan senyum mengejek. Alasan untuk itu adalah, karena dia dapat memastikan bahwa Chu Feng adalah apa yang disebut anak haram, yang sedang dibicarakan oleh Chu Luyang. Semua klan surgawi memiliki banyak anak haram. Adapun anak-anak bajingan itu, mereka sama sekali tidak memiliki dukungan. Tepat setelah tetua Yuan Zhen mengucapkan kata-kata itu, ekspresi kerumunan di sekitarnya berubah sekali lagi. Karena bagaimanapun, tetua Yuan Zhen tidak menyatakan apa yang dikatakan Chu Feng salah.
Karena dia tidak menyangkalnya, maka secara tidak langsung memverifikasi apa yang dikatakan Chu Feng. Setelah berpikir bahwa Chu Feng telah benar-benar membunuh kejeniusan keluarga Cao Yuxuan, bahwa keluarga Tang benar-benar tidak tahu berterima kasih, dan itu membuat orang banyak menjadi lebih heran. Hahaha, pada saat ini, Chu Feng tertawa. Dan setul tertawa, dia berkata, "Merawat kalian semua, aku sendiri sudah cukup," ucap Chu Feng. "Apa yang kamu banggakan tanpa malu-malu itu?" Tetua Yuan Zhen mendengus dingin. Kemudian, dia berkata kepada kepala keluarga Cao dan Tang. "Tang Haichuan, Cao Kuofeng, aku akan memberi kesempatan kamu berdua, untuk menebus kesalahan diri kamu. Kali ini, jangan biarkan dia melarikan diri lagi," ucap Tetua Yuan Zhen. "Tetua, harap yakinlah. Kami pasti tidak akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri lagi," jawab keduanya. Wush wush. Saat mereka berbicara, Tang Haichuan dan Cao Kuofeng melepaskan persenjataan leluhur masing-masing, dan menyerbu untuk menyerang Chu Feng. Tindakan mereka ini, itu segera menyebabkan kekuatan bela diri tingkat Ancestor mereka tersebar ke segala arah. Pada saat yang sama, dua gelombang kekuatan besar melonjak ke arah Chu Feng. Mereka sangat kuat, dan jelas bukan keterampilan bela diri biasa. Mereka sudah melampaui keterampilan bela diri surga tabu. Dimanfaatkan dengan peralatan leluhur mereka, mereka berubah menjadi dua binatang buas jahat dan ganas. Dua binatang buas itu meraung tanpa henti. Seolah-olah mereka akan melahap segalanya, dan kekuatan mereka juga tak terbendung. Itu adalah dua keterampilan bela diri Kaisar Tabu. Seperti yang telah diantisipasi Chu Feng, kedua kepala keluarga benar-benar telah memahami keterampilan marsial Kaisar Tabo. Meskipun penguasaan mereka atas keterampilan bela diri Kaisar Tabu mereka tidak komprehensif, tapi tetap saja bahwa mereka adalah keterampilan bela diri Kaisar Tabu sebenarnya. Sensasi semacam ini, mungkinkah itu keterampilan bela diri Kaisar Tabo yang legendaris, seru kerumunan. Ekspresi banyak orang berubah sangat besar, dan ketakjuban memenuhi mata mereka. Dari dua keterampilan bela diri itu, mereka dapat menentukan bahwa itu adalah keterampilan bela diri Kaisar Tabu. Namun terlepas dari seberapa kuat Chu Feng mungkin, kekuatan pertempurannya tetap hanya pada tingkat 6,5 martial ancestor, itu setelah ia menggunakan berbagai kemampuannya. Kerumunan benar-benar tidak mengerti mengapa dua kepala keluarga itu, yang berada di ranah dua peringkat 7 leluhur marsial yang jelas-jelas bisa membunuh Chu Feng dengan mudah, mereka harus melepaskan serangan kuat terhadapnya. Mengapa mereka menggunakan persenjataan leluhur yang tidak lengkap, dan keterampilan bela diri Kaisar Tabu? Bahkan jika lawan mereka adalah seseorang dari klan surgawi, bukankah ini masih terlalu berlebihan? "Hari ini, niscaya kamu akan mati," teriak keduanya. Ketika kedua kepala keluarga berhasil melepaskan keterampilan marsial Kaisar Tabo mereka, dan menutup jalan keluar Chu Feng dengan keterampilan marsial Kaisar Tabo mereka, mereka pun mengungkapkan senyum puas diri. Dari cara mereka melihatnya, mereka telah membiarkan Chu Feng melarikan diri terakhir kali karena kecerobohan. Namun kali ini, mereka telah melepaskan serangan terkuat mereka segera. Dengan demikian, tidak ada cara bagi Chu Feng untuk melarikan diri. Namun demikian, mereka tidak tahu bahwa meskipun Chu Feng tampaknya masih peringkat 1,5 martial ancestor, yang telah meningkatkan kekuatan pertempurannya menjadi peringkat 6,5 martial ancestor melalui berbagai tekniknya, tapi kultivasi sebenarnya Chu Feng sudah menjadi sebuah peringkat 2 half martial ancestor. Setelah menggunakan Thunder Armor dan Thunder Wings, kultivasi Chu Feng sudah meningkat menjadi peringkat 4 half martial ancestor. Menambahkan kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi, kekuatan pertempuran sebenarnya Chu Feng sama dengan di peringkat 7,5 martial ancestor. Selanjutnya, Chu Feng praktis tak tertandingi di antara mereka yang memiliki tingkat kekuatan pertempuran yang sama. Meskipun kedua kepala keluarga telah melepaskan serangan terkuat mereka, tapi Chu Feng masih tidak memiliki rasa takut terhadap mereka. Hanya saja, Chu Feng sengaja menyembunyikan tingkat kultivasi.
Niatnya justru membuat kedua kepala keluarga menjadi ceroboh. Rumble. Pada saat ini, keterampilan bela diri Kaisar Tabu dua kepala keluarga telah dilepaskan, dengan persenjataan leluhur mereka yang tidak lengkap menyerang dari langit. Sebelum dua keterampilan bela diri benar-benar mencapai Chu Feng, mereka telah menyebabkan ruang itu sendiri bergemuruh tanpa henti. Kekuatan serangan ini sama saja dengan kedatangan hari kiamat. Hanya merasakan kekuatan mereka saja, itu dapat menyebabkan seseorang merasakan ketakutan yang sangat besar. Kekuatan menakutkan mereka tertuju pada Chu Feng. Hehehe. Namun meskipun dia dihadapkan dengan kekuatan yang menakutkan, Chu Feng tersenyum dan berdiri di sana tanpa bergerak. Itu seolah-olah dia sedang menunggu kematian. Bang! Akhirnya, dua keterampilan bela diri Kaisar Tabu itu menyerang Chu Feng. Mereka berubah menjadi dua riak energi bergelombang yang mulai menyapu ke segala arah. Pada saat ini, seluruh wilayah dilanda kekacauan primal. Tak terhitung banyaknya orang tak berdosa, yang menemui kematian menyedihkan mereka di tempat ini. Mereka benar-benar dihancurkan oleh riak energi. Pada saat yang sama, aura Chu Feng juga menghilang. Hahaha, kepala keluarga Tang dan kepala keluarga Cao, dua mantan musuh itu, keduanya tidak dapat menahan diri dan mulai tertawa. Dari cara mereka melihatnya, Chu Feng pasti akan dibunuh oleh mereka kali ini. Akhirnya, mereka telah menghilangkan bahaya tersembunyi. Wush wush wush. Tepat pada saat ini, suara angin mulai terdengar dari riak energi yang menakutkan itu. Angin kencang segera menyapu. Dalam sekejap, itu benar-benar menyebarkan riak energi yang menakutkan. Pada saat yang sama, 5 energi unsur-unsur angin, kilat, air, api, dan juga bumi, semuanya mulai dengan cepat terbang menuju dua kepala keluarga. Apa itu? Melihat tubuh energi elemental, ekspresi kedua kepala keluarga berubah sangat besar. Alasan untuk itu adalah, karena mereka merasakan bahaya fatal dari 5 energi unsur. Selain itu, kecepatan dari 5 energi unsur itu sangat cepat. Bahkan saking sangat cepatnya, sehingga mereka tidak mungkin untuk menghindar. Wush! Ketika 5 tubuh energi unsur berhasil mendekati kedua kepala keluarga, mereka benar-benar mulai mengembun bersama. Pada saat ini, kejutan besar muncul di tatapan khawatir kedua kepala keluarga. Alasan untuk itu adalah, karena kelima tubuh energi itu bergabung bersama menjadi bentuk humanoid. Selanjutnya, orang itu adalah Chu Feng. Pada saat Chu Feng mendapatkan kembali tubuhnya, dia berjarak kurang dari 3 meter dari dua kepala keluarga. Dia menebas dengan pedang leluhur magma kaisar yang tidak lengkap yang dia pegang di tangannya. Bang! Nyala api menyapu ke udara. Tang Haichuan dan Cao Kuofeng, kepala keluarga dari Tang dan keluarga Cao, keduanya dicincang menjadi dua. Dengan hanya satu serangan saja, tubuh kedua kepala keluarga diretas menjadi dua dari tebasan yang menyala-nyala. Kedua mayat itu hancur, namun kedua kepala keluarga itu tidak benar-benar mati. Tapi sebaliknya, mereka berubah menjadi dua tubuh roh dan terbang untuk melarikan diri. Namun kemudian Chu Feng membuka tangannya, dan kekuatan hisap tanpa batas segera menyebar. Kedua tubuh roh itu dengan cepat tersedot ke arah telapak tangan Chu Feng. Selain itu, ukurannya menurun dengan cepat. Akhirnya seperti dua tikus, mereka dipegang dengan kuat oleh Chu Feng. Pada saat ini, kedua kepala keluarga berjuang tanpa henti. Namun sayangnya, mereka tidak bisa lepas dari cengkeraman Chu Feng. Ini menyebabkan wajah mereka dipenuhi dengan kepanikan. Kepala keluarga Tang, ketika kamu memutuskan untuk menendang gigi dermawan kamu dan menyerang aku hari itu, apakah kamu pernah berpikir bahwa kamu akan melihat hari ini? Tanya Chu Feng dengan suara dingin. Bahkan niat membunuh yang padat muncul di matanya. Teman kecil Chu Feng, tolong maafkan aku, tolong maafkan aku. Tolong pertimbangkan Lil Ying sebagai pertimbangan dan luangkan hidupku. Kepala keluarga Tang mulai memohon pengampunan tanpa henti kepada Chu Feng. Kamu masih berani menyebutkan Tang Ying kepada aku? Ucap Chu Feng. Setelah mendengar dia menyebutkan Tang Ying, niat membunuh di mata Chu Feng meningkat dan bukannya menurun. Tetua Yuan Zhen, selamatkan aku.
Merasa bahwa situasinya salah, kepala keluarga Tang segera berbalik untuk memohon bantuan tetua Yuan Zhen. "Cih, hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu," ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai mengatakan kata-kata itu, dia mengepalkan tangannya. Cerot, tubuh roh Tang Haichuan dan Cao Kuofeng hancur berkeping-keping. Mereka benar-benar terbunuh. Melihat pemandangan ini, banyak orang di sekitarnya terkejut. Tidak ada dari mereka yang mengharapkan Chu Feng menjadi sekuat ini, dan baginya untuk dapat dengan mudah membunuh dua kepala keluarga. "Jadi kamu menyembunyikan kultivasi kamu," ucap tetua Yuan Zhen. Pada saat ini, mata tetua Yuan Zhen bersinar. Dia telah memperhatikan bahwa kultivasi Chu Feng itu berada di leluhur marsial setengah peringkat 4, itu setelah dia mengaktifkan armor guntur dan guntur sayapnya. Namun demikian, dia jelas-jelas hanya menjadi peringkat 3 half martial ancestor sebelumnya. Ini membuatnya sadar bahwa Chu Feng sengaja menyembunyikan kultivasinya sebelumnya, dan bahwa ia sengaja membiarkan kedua kepala keluarga menjadi ceroboh. "Kamu hanya menyadari bahwa aku telah menyembunyikan kultivasi aku sekarang. Namun, aku khawatir itu sudah terlambat," ucap Chu Feng sambil tersenyum dingin. Dan kemudian, dia menyapu pandangan ke sekelilingnya dan berkata kepada orang-orang yang hadir. "Hari ini aku, Chu Feng, akan menghancurkan kota ini. Kalian yang tidak terkait dengan ini, cepatlah pergi," ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, niat membunuh pun muncul dan melonjak. Niat membunuh tanpa batas mengalir ke udara, dan berubah menjadi awan hitam yang memenuhi langit. Awan hitam itu menyerupai binatang buas yang berlari di langit. Aura menakutkan mereka juga memenuhi wilayah itu. "Melarikan diri!" teriak kerumunan. Merasakan niat membunuh dan melihat kemampuan Chu Feng, kerumunan pun menyadari bahwa Chu Feng tidak bercanda. Maka dari itu, banyak orang mulai melayang ke langit dan terbang jauh untuk melarikan diri dari tempat ini. Mereka sangat takut bahwa mereka akan terlibat dalam pertempuran yang akan terjadi. Setelah semua, serangan kepala keluarga Tang dan kepala keluarga Cao pada Chu Feng sebelumnya, itu telah membunuh banyak orang yang tidak bersalah. Meskipun orang-orang telah melarikan diri dari keluarga Cao, tapi mereka tidak benar-benar melarikan diri dari kota. Lagi pula, mereka semua penasaran, dan suka menonton kegembiraan yang hidup. Meskipun kegembiraan yang hidup ini tidak dapat dilihat dari dekat, tapi orang-orang ini merasa bahwa mereka masih harus melihatnya dari jauh. Orang-orang dari keluarga Tang dan Cao, dengarkan baik-baik. Jika kamu semua ingin pergi, kamu masih bisa melakukannya sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku, Chu Feng, karena menjadi kejam. Jika kamu harus menyalahkan seseorang, kamu semua hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Aku telah memberi kamu semua kesempatan untuk melarikan diri, dan malah kamu semua yang menolak untuk menerimanya, kata Chu Feng dengan dingin. Bahkan tidak ada sedikit pun jejak emosi dalam kata-katanya. Kamu telah membunuh kepala keluarga kami, maka kami pasti tidak akan meninggalkan masalah pada saat itu. Chu Feng, kami akan mengambil nyawa anjingmu itu. Chu Feng, kamu bajingan. Kamu binatang terkutuk, aku akan memotong-motong tubuhmu menjadi 10.000 keping, dan aku akan menghancurkanmu. Chu Feng, aku akan menggali makam leluhurmu, dan membunuh semua keturunanmu. Aku akan mengakhiri garis keluargamu, teriak kerumunan. Karena kepala keluarga Tang dan Cao baru saja dibunuh oleh Chu Feng, orang-orang dari kedua keluarga dipenuhi amarah. Dengan demikian, bagaimana mungkin mereka bisa takut pada Chu Feng? Banyak di antara mereka yang menunjuk-nunjuk Chu Feng, itu saat mereka mencaci makinya. Kutukan mereka semakin vulgar dan menyinggung. Dan, boom, tepat pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba melambaikan pedangnya. Segera, sebuah tebasan menyapu kekosongan, dan mendarat pada sekelompok orang yang mengutuknya. Segera, saat tebasan yang menyala melintas, darah menyembur ke segala arah. Orang-orang yang mengutuknya sebelumnya, semuanya dibunuh oleh Chu Feng. Tidak ada satu orang pun yang selamat dari serangannya. Sungguh, kamu adalah orang-orang yang menolak wajah yang diberikan kepada kamu, ucap Chu Feng. Setelah membunuh orang-orang itu,
Chu Feng mendengus dingin. Dia tidak merasakan simpati sedikit pun bagi mereka. Meskipun Chu Feng bukan pembunuh berdarah dingin, tapi dia juga bukan individu yang terlalu sensitif. Dia akan memberi orang pilihan sebelum membunuh mereka. Namun jika lawannya menolak untuk melarikan diri, Chu Feng pasti tidak akan mengampuni mereka. Pada saat ini, meskipun masih ada banyak orang dari keluarga Tang dan Cao yang merasa benci tanpa akhir kepada Chu Feng, tapi mereka juga takut pada Chu Feng setelah melihat bagaimana dia membantai begitu banyak klan mereka. Pada saat ini, banyak orang dari keluarga Tang dan Cao yang hadir semuanya menjadi bisu. Bahkan sangat sedikit di antara mereka yang berani menghina Chu Feng lagi. Dan bahkan, banyak dari mereka yang menggigil ketakutan. Sebelumnya mereka belum menemukan dan belum menyadari, bahwa pemuda ini sebenarnya adalah iblis berdarah dingin. Pernyataannya untuk membantai kota ini, itu sepertinya bukan hanya lelucon belaka. Chu Feng, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat membunuh semua orang yang hadir, itu hanya karena kamu dapat membunuh Tang Haichuan dan Cao Kuofeng? Tanya tetua Yuan Zhen dengan tawa mengejek yang dingin. Meskipun Chu Feng telah melepaskan kekuatan luar biasa sebelumnya, tapi tetua Yuan Zhen masih merasa Chu Feng tidak lebih dari sebuah lelucon. Aku, Chu Feng, selalu menjadi orang yang bisa melakukan apa yang aku katakan. Aku telah menyatakan pada hari itu, jika aku selamat, aku pasti akan menghilangkan keluarga Tang dan Cao, kata Chu Feng. Orang bodoh yang tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Meskipun kamu dapat berperilaku kejam terhadap keluarga Cao dan Tang, tapi paviliun Lu yang kami tidak akan mengizinkannya, ucap tetua Yuan Zhen. Setelah tetua Yuan Zhen mengatakan kata-kata itu, dia membalik pergelangan tangannya, dan mengungkapkan persenjataan leluhur yang tidak lengkap. Itu adalah penguasa biru raksasa. Itu adalah armamen leluhur tidak lengkap yang sangat bagus. Jika dibandingkan dengan persenjataan leluhur yang tidak lengkap yang dimiliki oleh kedua kepala keluarga, maka senjata itu jauh lebih baik. Tidak perlu menyebutkan seberapa kuat senjata itu. Begitu senjata itu dilepaskan, ia segera mempengaruhi cuaca dengan angin kencang yang menggerakkan awan. Mengaum. Setelah penguasa biru besar muncul, tetua Yuan Zhen melemparkannya ke langit. Raungan segera terdengar, dan kemudian gelombang besar melonjak ke langit. Gelombang itu mulai berputar di langit. Segera, itu berubah menjadi binatang air yang sangat besar. Monster itu menyerupai kura-kura raksasa. Selain itu, ukurannya juga benar-benar luar biasa. Seolah-olah itu bisa menopang langit dan bumi. Saat ia berbaring secara horizontal di langit, itu seperti Divine Beast yang turun ke dunia. Mengaum. Tiba-tiba saja binatang air besar itu membuka mulutnya, dan menembakkan aliran air ke arah Chu Feng. Kekuatan serangan itu sangat kuat. Bas-bas. Tampaknya merasakan provokasi dari persenjataan leluhur yang tidak lengkap itu, magma Emperor Sword Chu Feng yang dipegang di tangannya, itu benar-benar mulai bergetar tanpa henti. Itu benar, pedang itu gemetar dalam kegembiraan untuk berperang. Pedang itu tidak sabar untuk bertarung melawan binatang air raksasa itu, dan seolah-olah pedang Kaisar Magma tidak mau membiarkan dua harimau hidup di gunung yang sama. Ayo maju, Magma Emperor, ucap Chu Feng. Melihat itu, Chu Feng dengan ringan melemparkan pedang Kaisar Magma, dan, boom! Kaisar Magma langsung muncul. Kamu berani berteriak di hadapan Kaisar ini. Maka hari ini, Kaisar ini akan memberimu pelajaran yang tepat. Kamu bajingan sialan. Kaisar Magma seperti seekor harimau ganas yang tidak mau dirantai. Itu sangat ganas, dan berhasil memisahkan aliran air yang ganas dengan tubuhnya. Dan kemudian, ia mulai menyerang binatang air raksasa itu. Binatang air raksasa itu juga tidak mau kalah. Dia membuka mulutnya, dan mulai menggigit Kaisar Magma. Pada saat yang sama, ia menggunakan cakarnya untuk mencakar Kaisar Magma. Pada saat ini, dua monster besar bertarung di langit. Karena air dan api tidak cocok satu sama lain, maka kedua monster besar itu bertarung untuk menentukan siapa pemenang dan siapa pecundang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.